Oke, selamat sore. Kami dari Center Galeri Jogja. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu spesial dengan Mas siapa? Saya Wahyu Anum, Mas. Mas Wahyu Anum. Seorang terapis dari Jombang, betul Mas? Spesialis tunarungu, Mas. Spesialis tunarungu. Bisa diceritain Mas kenapa tertarik sama dunia terapis? Awal saya tertarik dengan dunia terapi itu karena almarhum Mr. Masudin, dan kebetulan beliau kan juga ayah saya, Mas. Dan beliau adalah orang satu-satunya di dunia yang dapat penghargaan dari Centurion World Record dari Amerika. Dan setelah beliau meninggal, tidak ada penggantinya, Mas. Jadi setelah itu harapan para ustadz, para kiai-kiai suruh saya untuk melanjutkan perjuangan beliau, Mas. Dan alhamdulillah selama beberapa pekan ini saya mulai aktivitas dengan sebagai terapi spesialis tunarungu itu, Mas. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama untuk jadi terapisnya Mas? Kalau dihitung dari mungkin awal tahun, Mas, awal tahun ini, dan itu prosesnya tidak mudah. Tidak mudah pasti. Suka dukanya jadi terapis apa sih? Mungkin ketemu pasien-pasien yang mengharukan atau gimana, ada cerita yang menarik gitu. Ada, Mas, mau cerita yang suka atau duka ini, Mas? Sukanya dulu mungkin. Sukanya dulu. Sukanya itu saya pernah bertemu dengan beberapa pasien, Mas. Saya bertemu dengan beberapa pasien itu yang menderita tunarungu bawaan dari lahir, Mas. Terus setelah saya terapi, alhamdulillah, Mas, itu kuasa Allah, Mas. Ya. Kuasa Allah, saya terapi 2 kali langsung bisa mendengar, Mas. Itu pasien saya yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Dan lalu orang tuanya pasien itu langsung nangis, Mas. Dan saya pun juga ikut terharu, saya juga ikut bangga sebagai terapis karena berhasil gitu, Mas. Kemarin saya juga sempat bingung, sempat tanya juga soal tarif. Soal tarif, jadi kita mau kasih tahu orang soal tarifnya sekian juga bingung. Menurut Mas gimana sih? Apakah ada patokan harga atau bagaimana untuk Mas sendiri? Untuk patokan harga, saya juga sebenarnya kan ditanya soal dengan tarif, Mas. Ya. Tapi bukan dengan tarif seikhlasnya, tapi dengan bisaroh yang terbaik gitu, Mas. Ya, karena saya juga dengar kemarin soal tarif. Jadi begini, ibaratnya kalau misalkan orang beli alat bantu dengar, itu kan murah ya Mas ya? Alat bantu pendengaran harga dari 5 juta sampai ratusan juta ada, Mas. Ya, itu juga paling nggak akan bertahan lama. Ya. Jadi kalau misalkan kita beli untuk alat bantu dengar, nggak akan tahan lama, ya lebih baik apa salahnya kita keluarin cukup banyak untuk Kesembuhan gitu. untuk kesembuhan yang permanen gitu ya bahasanya ya. Nah, tapi kalau gini, Mas, kalau alat bantu biasanya itu ada yang 1 bulan ganti baterai sampai 2 atau 4 kali. Nah, dan harga alat bantu juga relatif, Mas. Saya menemukan dari beberapa pasien itu ada yang pernah beli alat bantu minimal itu 5 juta, Mas. Dan harga baterainya pun 1 bulan itu habis 1 juta. Per bulan ganti baterai. Terus ada juga alat bantu pendengaran yang saya temui di pasien di Jakarta waktu itu, Mas. Itu sampai dengan 120 juta alat bantu pendengaran. Dan itu juga suatu saat akan rusak kan begitu. Suatu saat pasti akan rusak, Mas. Ya, jadi untuk acara hari ini kesan-kesannya gimana terhadap pasien yang datang ke sini barusan, gimana Mas? Kesan-kesan saya, alhamdulillah saya datang di Jogja diterima
baik dengan homestay anggrek, dan di tempat ini saya mulai untuk terapi awal saya di Jogja, dan insya Allah next nanti saya akan mengadakan kegiatan kontrol di Jogja lagi, Mas. Sesuai dengan permintaan pasien. Oke. Sebelum saya lupa, tadi kan sukanya ya jadi terapis, dukanya gimana, Mas? Dukanya itu kadang ada orang tua pasien yang selalu membanding-bandingkan saya dengan, kadang ada yang terapi kayak gini, kadang ada terapi tetap gini. Terus orang tua pasien itu bilang, saya udah berobatin anak saya kemana-mana tidak ada hasil. Jadi skeptis ya? Ya, Skeptis apalagi terus dibandingkan dengan tarif yang begitu mahal yang di luar tarif saya, Mas. Ya, yang harganya luar biasa tapi nggak sesuai dengan Perubahan, hasil, ya. nggak sesuai ekspektasi lah. Ada yang mau disampaikan ke yang nonton mungkin, Mas? Ada. Seseorang yang sedang ikhtiar itu harus ikhlas karena Allah, bukan ikhlas karena keraguan hati diri sendiri. Itu pesan saya. Harapannya biar telinga saya sembuh, tidak mendengung. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan, paling tidak ada improvisasi dari anak ini. Yang penting sehat dan bisa menjadi teman saya di surga kelak, insya Allah. Kalau bisa ya 2 kali 3 kali gitu. Ya, terima kasih. Saya juga dapat informasi MT ini kan baru ya. Saya pengen juga melihat ke dalamnya, dan juga Mas Wahyu. Mudah-mudahan ada acara-acara lain selain Mas Wahyu, mungkin hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan di lingkungan maupun di umat begitu ya.